tidak ada kekecewaan yang membelitnya, dan tidak ada kemarahan yang membakarnya kepada Tuhan. Daud memohon belas kasihan kepada Tuhan tentang anaknya dengan Betseba. Kenapa? Gini, coba tampilin yang ke nomor 8. Baca ya Bapak Ibu. Ngantuk gak nih? Beri tepuk tangan dulu nih untuk Tuhan nih. Yuk yang ke-8. Dan Daud berkata kepada Nathan, nabi itu, aku telah berdosa kepada Yahweh. Dan Nathan berkata kepada Daud, Yahweh pun telah menyingkirkan dosamu. Coba, dengar baik-baik. Sudah dihapus loh dosanya loh, disingkirin loh. Engkau tidak akan mati. Engkau tidak akan apa? Mati. Hanya karena engkau telah membuat musuh-musuh Yahweh sangat mencemooh melalui hal ini. Juga anak yang akan dilahirkan bagimu pasti akan mati. Sebentar, 14. Bentar ya. Bentar, saya sudah ada langkahnya. Daud mengerti arti perkataan Tuhan yang disampaikan Nathan itu. Setelah itu, sedapat mungkin Daud harus mengambil napas sebanyak mungkin. Kenapa? Karena dia seolah-olah akan menyelam ke dalam dasar laut yang sangat dalam. Sebuah tuaian dosa yang akan masuk di dalam perjalanan getir dari hidupnya. Karena kesalahan yang pernah dia perbuat. Saudaraku. Apa yang Tuhan perbuat kepadanya? Coba tampilin, oh nada ini. Dengar baik-baik. Apa hal yang menakutkan Daud itu apa nih kalimatnya? Dan Nathan pulang ke rumahnya. Kemudian Yahweh memukul anak itu. Anak yang dihasilkan dari hubungannya dengan Betseba. Sehingga dia sakit. Jangan main-main loh Bapak Ibu. Orang tuanya jinah, anaknya yang jadi korban. Halo? Makanya kita jadi orang benar. Lanjut. Hati Daud, saya pikir hari itu saya membayangkan. Tegang Daud. Mulai kengerian menyergap dia. Karena dia tahu hati Tuhan. Dia dekat banget sama Tuhan. Dia tahu konsekuensinya. Dan Daud mulai melihat anak itu sakit. Demamnya tinggi. Muntah-muntah. Ya begitulah mungkin COVID ya zaman itu ya. Cuman belum ditemukan Bapak Ibu. Ya. Tapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan memperhatikan hati Daud. Apa yang Tuhan temukan saudaraku? Reaksi Daud tidak memberontak kepada Tuhan ketika Nabi Nathan berkata kepada dia. Dalam situasi itu Daud tidak mengeraskan hati dan tidak marah kepada Tuhan. Tetapi dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia pasrah. Dia pasrah. Dia hanya berharap kepada kebaikan Tuhan. Karena biasanya bagi kebanyakan orang yang mengalami situasi seperti Daud alami ini. Dia akan marah sama Tuhan. Sudah salah ngeyel. Kenapa saya katakan ini? Banyak orang hari ini, kamu yang utang, gak bisa bayar, sampai ada sesuatu terjadi dalam hidupmu, kamu yang marah sama Tuhan. Betul apa betul? Loh, betul apa salah? Betul. Itu penyakitnya orang. Kamu buat gali lubang sendiri, kalau masalah suruh Tuhan beresin. Biasanya orang model begini, model kayak Daud dengan penuh kuasa, dia akan mengepalkan tangannya kepada Tuhan. Dia akan menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud datang kepada Tuhan hanya memohon belas kasihannya. Dan tidak ada kemauan untuk marah kepada Tuhan. Tidak ada. Tidak ada protes dalam mulutnya. Tidak ada bersungut-sungut dan tidak ada komplain kepada Tuhan. Dalam situasi yang tersulit seperti itu pun, hal menarik yang Tuhan temukan dari seorang Daud adalah tidak ada kekecewaan yang membelitnya dan tidak ada kemarahan yang membakarnya kepada Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana seorang Daud pegang kendali hidupnya.
Dia hidup mengikuti waktunya Tuhan. Dia mau dibentuk, dia mau ditegur, lembut hatinya. Itu yang membuat Tuhan puas dengan Daud. Bisa nggak sedikit saja dari Daud bisa ditemukan dalam hidupmu dan hidupku? Halo? Itu perjuangan kita.